Halo, selamat pagi adik-adik perhotelan. Jadi hari ini kita akan belajar hygiene sanitasi dan kesehatan keselamatan kerja. Oke, kita simak materinya baik-baik ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mampu mengidentifikasi pengertian sanitasi, mampu menjelaskan manfaat sanitasi di tempat kerja, mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan pembersih dan bahan saniter, mampu mendeskripsikan jenis-jenis mikroorganisme, pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, dan mampu merancang kegiatan penerapan sanitasi di tempat kerja. Nah, menurut Dr. Azrul Azwar MPH, jadi pengertian sanitasi yaitu suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Dan sanitasi juga merupakan upaya menjaga pemeliharaan agar seseorang, makanan, tempat kerja, atau peralatan hygiene bebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya. Dan juga cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Nah, kesimpulan dari pengertian sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit atau preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Nah, apa saja sih ruang lingkup sanitasi? Jadi, ruang lingkup sanitasi itu ada penyediaan air bersih atau air minum, bisa disebut water supply, meliputi hal-hal sebagai berikut ya. Jadi pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas, pemanfaatan air, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, dan cara pengolahan serta cara pemeliharaan. Nah, di sini ada pengolahan sampah atau bisa disebut juga refuse disposal, meliputi hal-hal berikut ya. Jadi ada cara atau sistem pembuangan, peralatan pembuangan dan cara penggunaannya serta cara pemeliharaannya, pengolahan makanan dan minuman, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pengadaan bahan makanan atau bahan baku, penyimpanan bahan makanan atau bahan baku, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan, dan penyajian makanan. Nah, di sini juga ada tempat atau ruang kerja. Jadi, cara kerja tenaga kerja atau pekerja dari sudut kesehatan. Nah, sanitasi ini akan menjamin lingkungan serta tempat kerja yang baik dan bersih, melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang merugikan kesehatan fisik maupun psikis, mencegah timbulnya penyakit menular, mencegah terjadinya kecelakaan, dan menjamin keselamatan. Apa saja sih manfaat sanitasi di tempat kerja? Jadi nanti kalian akan PKL di kelas 11, kalian perlu tahu nih apa saja manfaat sanitasi di tempat kerja. Jadi yang pertama itu adalah mencegah penyakit menular. Ketika ruangan kerja kita bersih, kita di sana akan bisa mencegah ya terjadinya penyakit menular. Selanjutnya, ruangan dan ventilasi yang baik dan bersih tidak memberikan kesempatan nyamuk, lalat, tikus, dan binatang lainnya untuk bersarang dan berkembang biak di dalam rumah atau di tempat kerja ya. Selanjutnya yang ketiga ini tersedia air bersih dan air minum yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan. Yang keempat yaitu pembuangan kotoran dan air kotor yang sesuai dan memenuhi syarat kesehatan. Yang kelima ini pembuangan sampah pada tempat yang sesuai dan telah memenuhi syarat kesehatan. Yang keenam, ruangan kerja yang memadai dan tidak terlalu sempit karena dapat menyesakkan nafas dan memudahkan penularan penyakit bila terlalu dekat. Jadi ada jaga jarak ya. Selanjutnya, tempat untuk memasak dan menyimpan makanan yang terbebas dari pencemaran atau gangguan lalat, serangga, dan debu. Jadi itu ya manfaat sanitasi di tempat kerja. Nah, apa saja sih jenis-jenis bahan saniter? Jadi sebelum kita tahu jenis-jenis bahan saniter ini, kita tahu dulu apa sih bahan saniter itu. Jadi bahan saniter adalah bahan kimia yang digunakan untuk merusak atau mengaktifkan bakteri yang terdapat pada piring, panci, wajan, meja, lantai, dan semua permukaan peralatan makan yang kontak dengan makanan dan minuman. Sedangkan bahan kimia pembersih adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan, kotoran, debu,
bahan-bahan asing atau bahan pengotor lainnya. Nah, ini nih jenis-jenis bahan saniter ya. Ada yang disebut dengan thermal sanitizing, atau metode ini adalah dengan menggunakan suhu tinggi. Jadi biar mikroorganismenya itu, gimana sih caranya biar mikroorganismenya itu nggak ada lagi di piring kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi ini caranya adalah menggunakan suhu tinggi. Bahan saniter yang digunakan untuk melakukan thermal sanitizing adalah uap air dan uap panas. Ya, jadi menggunakan uap panas. Nah, di sini ada radiation sanitizing. Jadi metode sanitasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet atau gamma dengan panjang gelombang 2500 derajat Celcius. Dengan panjang gelombang tersebut, mikroorganisme dapat dimatikan. Jadi itu tujuannya ya. Yang ketiga ini ada chemical sanitizing. Jadi berbagai bahan kimia digunakan untuk sanitasi. Setiap bahan kimia memiliki komposisi kimia dan aktivitas tertentu. Umumnya lebih pekat konsentrasi bahan sanitasi ini, maka lebih efektif cara kerjanya. Oke, kita belajar sifat-sifat bahan saniter ya. Jadi sifat-sifat bahan saniter yang baik untuk digunakan itu adalah tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, memiliki spektrum aktivitas yang luas, efektif dalam merusak mikroorganisme, patogen dan sporanya, larut dalam air stabil, mudah digunakan dan siap pakai. Oke, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis mikroorganisme dan pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Jadi sesuatu yang ada di sekitar kita ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata ya. Misalnya ada debu, nah mikroba juga hidup di segala tempat, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang diinginkan. Nah, jenis-jenis mikroorganisme ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan maupun tamu atau wisatawan. Jadi dalam kegiatan pariwisata kita selalu berhubungan dengan para tamu dan wisatawan ya tentunya. Sehingga kita perlu ketahui hal-hal yang berhubungan dengan sanitasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tamu atau wisatawan, baik dari akomodasi, makanan, lingkungan dan kesehatannya. Selanjutnya, merancang kegiatan penerapan sanitasi di tempat kerja. Jadi penerapan sanitasi yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup di bidang pariwisata perlu dirancang ya sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Karena pengaruh sanitasi sangat besar terhadap kepuasan para tamu atau wisatawan. Jadi misalnya nih kalian jalan-jalan ke hotel atau kalian ingin menginap di hotel, kalian pasti melihat kebersihan dari hotel tersebut ya. Jadi apakah kalian puas atau tidak dengan pelayanannya maupun lingkungannya. Nah, contoh penerapan pada lingkungan housekeeping ini yaitu pada public area ya, meliputi lobby area, restroom, teras, elevator, musola, pool area, uniform room, locker room, basement corridor, dan area parkir. Jadi diharapkan di sana kita menerapkan sanitasi yang bersih ya, lingkungan yang bersih agar tamu atau wisatawan yang berkunjung itu merasa puas. Nah, di sini food and beverage seperti restoran, bar, meeting room, function room dan ballroom. Jadi itu diharapkan juga kebersihannya ya. Selanjutnya di sini ada A&G office seperti general manager, asisten executive manager, FB director, finance director dan lain-lain ya. Jadi ada back office area juga seperti training center, accounting. Selanjutnya ada floor area seperti guest room, executive room, Jadi itu yang perlu diperhatikan hygiene sanitasinya ya. Mungkin kalian pasti sudah tahu kalian nyaman di tempat-tempat yang bersih. Kalian gak suka ngelihat tempat yang kotor. Tamu dan wisatawan pun seperti itu ya. Baik, itu saja pemaparan materi hari ini dari Ibu. Diharapkan kalian belajar untuk minggu depan ya. Terima kasih.